Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman, namaku Timothy. Bukan bully parah lagi ya, itu udah kriminal ya, kriminalisasi secara verbal. Pandangan mengenai orang tua yang melaporkan untuk kasus anaknya sendiri adalah tindakan yang tepat. Menurut saya malah tuntut secara hukum, itu kan kasus perundungan yang menelan korban jiwa masih menjadi catatan hitam yang menodai dunia pendidikan hingga detik ini. Miris memang, institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat menimba ilmu demi mengejar cita-cita, nyatanya justru menjadi tempat terjadinya kisah memilukan yang melukai generasi penerus bangsa. Kali ini, kabar menyayat hati itu datang dari Pulau Dewata, Bali, tepatnya Universitas Udayana. Ya, telah berpulang seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra yang ditemukan tak bernyawa pada 15 Oktober 2025 silam. Kisah berpulangnya mendiang Timothy lantas viral di dunia maya lantaran diduga karena derasnya aksi perundungan yang menimpanya, baik secara langsung maupun lewat perantara percakapan sosial media. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas kepulangannya teman kita, Timothy Anugrah, sebagai mahasiswa Udayana. Menanggapi kasus seperti ini, seharusnya kita sebagai generasi muda itu sadar, dan saya juga sebagai mahasiswa, seharusnya ini menjadi alarm bagi generasi muda untuk bisa memberikan refleksi kepada diri mengenai hal tindakan yang salah dan mana yang benar. Bukan bully parah lagi ya, itu udah kriminal ya, kriminalisasi secara verbal ya. Jadi apalagi seorang Universitas Udayana gitu ya, Universitas negeri, anak-anak saya dari sana tuh kebetulan juga ya, lulusan sana gitu. Jadi yang katanya ya universitas negeri besar dan memegang teguh kepercayaan ya Hindu, mereka itu kan ya sangat-sangat religius lah, kita lihat selalu. Tapi di dalam dunia pendidikan, Udayana dengan universitas negeri lainnya atau swasta lainnya nggak ada bedanya menurut saya gitu ya, karena kekerasan di dalam dunia pendidikan itu adalah kriminalitas. Dikenal sebagai sosok pribadi yang ramah, sopan dan berprestasi, berpulangnya mendiang Timothy tentu menyisakan luka yang begitu dalam dirasakan orang-orang terdekat. Timmy, begitu ia disapa, merupakan mahasiswa sosiologi yang cenderung atis terlibat dalam diskusi persoalan masyarakat. Teman-teman bahkan bercerita kalau dia merupakan orang yang lembut dan ringan tangan membantu siapapun yang memerlukan. Sederet perilaku menyenangkan itulah yang membuat luka sepeninggalan Timmy semakin perih terasa. Terlebih, jika membahas tentang banyaknya pertanyaan soal kejadian nahas itu yang belum terjawab dengan pasti. Tak ayal, sang ayah pun mengambil langkah tegas dengan membuat laporan ke pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah isi dari pelaporan ayah mendiang Timothy? Saya sebagai orang tuanya Timmy ingin
mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Mimi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk meneliti masalah ini. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih belum memberikan jawaban yang baik dan benar lah. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan itu semua. Kampus saya kemarin makanya beritanya itu bolak-balik, beritanya itu berubah-berubah istilahnya. Oleh sebab itu saya laporkan ke kepolisian, dan tadi saya udah lihat ke lokasi sebagai berdasar saya buat laporan. Kita sebagai khususnya yang melihat kasus ini dan sebagai orang tua yang mengalami kasus tersebut, orang tua Timothy sendiri yang mendatangi tempat yang seharusnya untuk melaporkan. Semoga, saya cuma berharap, semoga kasus yang sudah dilaporkan dalam waktu dekat itu bisa diusut tuntas. Tetapi, seperti yang kita lihat, bahwasanya di Indonesia, menyelesaikan sebuah kasus secara hukum itu prosesnya sangat panjang. Karena kita harus sesuai aturan yang ada di Indonesia sendiri. Mengenai pandangan mengenai orang tua yang melaporkan untuk kasus anaknya sendiri adalah tindakan yang tepat, karena sebagai orang tua tuh harus tahu ini anaknya kenapa gitu. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa memang Timothy sendiri punya kesehatan mental yang kurang sehat atau sedikit bermasalah, seperti yang dibilang dari beberapa media tersendiri. Tetapi pasti kejadian dari Timothy ini memiliki penyebab, dan pasti penyebabnya itu nggak kecil, pasti penyebabnya itu besar. Nah, kalau dari orang tua saja tidak tahu, maka dari itu tindakan yang dilakukan dari orang tua sendiri adalah tindakan yang tepat untuk mengetahui penyebab dari anaknya bisa terjadi seperti ini tuh karena apa gitu. Jadi saya dan mungkin orang-orang di luar sana juga berharap semoga kasus Timothy ini bisa ditindaklanjuti dan bisa diusut secara tuntas. Namun yang menarik dari pelaporan itu, Lukas, selaku ayahanda dari mendiang Timothy, ternyata tidak menempuh langkah pidana. Ya, tidak ada sedikit pun niat dari Lukas untuk memberi ganjaran hukum kepada para pihak-pihak tak bertanggung jawab yang membuat posisi sang putra tersudut hingga memilih langkah pelarian seperti ini. Bagi Lukas, yang ia kejar hanyalah satu, yakni kepastian terhadap kejadian nahas yang merenggut nyawa sang putra tercinta. Laporan ini cuma kematian dari anak saya. Jadi biar dapat diusut secara kronologisnya penyebab kematiannya itu karena memang jatuh dari lantai 2 atau lantai 4 atau lantai 3, biar kepolisian lah yang. Intinya saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang menjelaskan. Saya tidak mau bawa ke pidana karena memang saya juga tahu kalau saya punya anak jadi gitu kan, kasihan juga orang tuanya. Oleh sebab itu biar dari pihak kampus saja yang menyelesaikan. Menurut saya malah tuntut secara hukum itu kan ya, jadi kayak misalnya gini ya, teman-temannya minimum sekelas ya gitu kan, ada kelas mata kuliah ada berapa, nah itu semuanya harus investigasi serius ya. Jadi kalau misalnya tahap awal tuh biasanya kan orang tua nyariin kos-kosan gitu ya, dan mereka lihat situasi gitu, dan mereka juga pasti ngikutin ya anak-anaknya itu
bahkan mengunjungi, ya kan, cukup sering. Jadi investigasi, saya nggak menuduh apapun ya, tapi investigasi itu wajib dilakukan. Semoga pelaku-pelaku yang sudah melakukan hal yang tidak pantas ini sadar akan perlakuannya, sadar akan dirinya sebagai mahasiswa seharusnya lebih berkualitas dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Ini juga pesan kepada seluruh orang tua ya, sebenarnya yang anak-anaknya sekolah di institusi tersebut harus mempunyai kewaspadaan yang lebih besar gitu ya terhadap anak-anaknya. Nah, artinya orang tua juga harus melakukan sesuatu secara preventif ya, yang memang menyangkut keamanan anak-anak mereka di sana. Di sisi lain, kabar kepulangan mendiang Timothy Anugrah Saputra sendiri menjadi pembicaraan hangat akibat beredarnya sebuah potret tangkapan layar yang diduga merupakan percakapan dari para terduga pelaku perundungan. Mirisnya, di percakapan itu terlihat jelas mereka seperti tidak sedikit pun merasa menyesal melihat kondisi mendiang Timothy. Bahkan, terkesan mencibir kejadian nahas itu. Sontak saja, pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan itu seketika menjadi sasaran empuk luapan amarah masyarakat. Menanggapinya, para pelaku pun buka suara dan menyuarakan permintaan maaf, serta mengaku siap menerima konsekuensi yang ada. Tadi saya baru saja update, ada obrolan isi grup chat yang diduga dilakukan oleh para pembuli dari almarhum Timothy. Yang jadi pertanyaan saya, isi obrolan tersebut kok kayak nggak punya empati, kok kayak nggak punya hati nurani, kok tega? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang membocorkan obrolan di grup chat itu ke media sosial? Dan pertanyaan saya yang ketiga, saya baca ada berita bahwa dari universitas yang bersangkutan hanya memberikan sanksi nilai D atau nilai yang buruk untuk yang diduga pelaku. Siapa yang bisa jawab? Saya ingin mengucapkan permohonan maaf saya sebesar-besarnya kepada almarhum, keluarga yang ditinggalkan, beserta sivitas Akademik Universitas Udayana atas tindakan yang telah saya perbuat. Saya benar-benar menyesal dan tidak bisa mengundangkan kejadian maupun tindakan yang telah saya perbuat. Saya berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam bertanggung jawab, bertindak maupun bertutur kata. Saya mohon maaf atas polemik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media terhadap ketikan dan perilaku saya di dalam grup tersebut yang telah menghina kepada almarhum. Saya tidak membenarkan terhadap perilaku saya. Saya menyesal atas perilaku yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya terhadap almarhum dan juga keluarga. Saya juga turut berduka cita terhadap almarhum dan juga keluarga. Saya siap atas konsekuensi yang nantinya diberikan kepada saya, dan saya juga siap untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua BMFKP Udayana. Munculnya permintaan maaf dari para pihak yang tergabung dalam grup percakapan itu nyatanya tidak sedikit pun berhasil untuk meredakan amarah publik yang kadung meluap-luap. Pasalnya, banyak yang merasa bahwa permintaan maaf saja dinilai tidak cukup untuk menggantikan luka yang begitu dalam menggores hati keluarga Timothy. Lantas, bagaimanakah Haliza Aulia selaku aktivis anti perundungan menyikapi permohonan maaf dari para pelaku? Tanggapan aku ya, khususnya sebagai anak muda, sebagai mahasiswa lah, melihat kasus Timothy, yang dimana kasus ini tidak biasa, bukan hanya bullying yang biasa, bahkan bullying itu tidak bisa dikatakan hal biasa gitu. Nah, apalagi sampai melayang nyawanya seseorang gitu. Nah, jadi kalau hanya sekedar minta maaf, menurut aku itu bukan tindakan yang pas. Apalagi sampai membahayakan nyawa orang lain gitu. Jadi, untuk pelaku-pelaku tersendiri
mungkin permintaan maafan itu adalah sebagai bukti bahwa mereka memang pelaku dari kasus ini gitu, membuktikan kepada publik. Tetapi publik bakal menilai, masa mereka cuma minta maaf gitu. Nah, mungkin itu bakal balik ke tindakan kampus, bagaimana tegas, bagaimana memberikan sanksi-sanksi yang pas. Sementara itu, amarah publik akhirnya berbuah juga. Ya, berkaca dari tindakan dan ucapan yang mereka tuturkan dalam grup percakapan tersebut, para mahasiswa sudah mendapatkan sanksi cukup berat, yakni pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan yang mereka pegang di lingkup universitas. Lantas, seperti apakah psikolog Tika Bisono menyikapi hukuman yang dijatuhkan kepada para mahasiswa yang terlibat dalam grup percakapan itu? Memang menurut saya emang sepadan ya mereka di drop out ya. Tapi itu kan tidak berhenti di situ harusnya, karena penyebab yang lain pun, pelaku pun kan itu harus diinvestigasi tadi itu ya. Jadi harus adil juga gitu ya. Jangan cuman tukang komentar gitu ya. Tapi geng bullying ini kan harus ditemukan gitu ya kan. Dan ya God knows, Tuhan tahu, kita nggak tahu ke siapa lagi geng pembuli ini melakukan hal yang sama, ya kan? Nah, definitely di tempat itu pasti ada pembulian gitu, ya. Untuk tanggapan saya sendiri sebagai pengurus GEP dan sebagai mahasiswa khususnya, tindakan kampus menurut saya sudah sangat tegas, karena mereka kan masih punya identitas sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, yang dimana ketika kita memberikan sanksi itu harus tegas, tetapi mendidik. Nah, yang dimana membuat mereka jera dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi gitu. Jadi menurutku sendiri, tindakan kampus itu sudah sangat tegas dan sudah sangat efektif, tetapi itu balik lagi ke individu pelaku, bagaimana ia bisa menjadikan pembelajaran dari perlakuan mereka sendiri. Dan setelah aku membaca bahwasanya ada 6 mahasiswa yang katanya masih diusut lah dari bukti-bukti yang ada. Dalam kesempatan yang sama, Tika Bisono sekaligus psikolog anak juga memberikan catatan khusus yang ditujukan kepada pihak institusi pendidikan tempat kejadian nahas ini terjadi, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana. Pasalnya, mereka sejatinya memegang peran besar dalam menghentikan aksi perundungan. Lantas, bagaimanakah masukan dari Tika Bisono tentang tindakan preventif yang bisa dilakukan agar hal serupa tidak kembali terjadi? Nah, apakah di FISIP Udayana sudah rutin terjadi begitu? Ini kan harus diinvestigasi juga. Apakah selama ini kalau ada peristiwa bully, anaknya survive gitu ya, atau berani ngelawan? Tapi satu saat ada korban bully kan, nggak berani ngapa-ngapain, tapi dia stres berat gitu ya kan. Nah, jadi di banyak universitas pun ya banyak sekali ya bahkan pelecehan lewat verbal gitu ya. Makanya kenapa kalau nggak salah ya yang saya tahu pembangunan satgas ya untuk keamanan kampus itu rame-rame dibangun tuh gitu ya. Nah, juga komisi etik ya. Ini kemarin saya di Universitas SH Unggul juga baru menandatangani anggota komisi etik dari Fakultas Psikologi untuk dijadiin satu dengan komisi etik universitas gitu ya. Karena ini gini-ginian ini kan maksudnya untuk menangani jika ada hal-hal seperti ini terjadi gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.